tahun 2021. Kita jumpa lagi dalam ibadat Pernah GPDI Bethlehem. Kita sudah melewati tahun 2020 oleh karena pertolongan Tuhan. Saatnya kita akan beribadah perdana di tahun 2021 ini, Minggu 10 Januari 2021. Puji Tuhan, jadi adik-adik kita akan menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Akan nyanyikan pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami akan mulaikan ibadah pernah kami, dan yang Engkau memberkati dari awal hingga bisa selesai dengan segala baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mengikuti ibadah, dan yang kami boleh duduk dengan diam dan tenang mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cintaku, pam 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 pam, ku temukan juru
dengan segenap jiwaku, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Halo adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terkumpul lagi lewat ibadah Pelnak online ini Tuhan. Walaupun kami terpisah, adik-adik di rumah masing-masing dan kami di tempat ini Tuhan, tapi itu tidak mengurangi kuasa-Mu untuk bersama-sama dengan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan mau mengurapi kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan bahkan kami guru-guru sekolah minggu. Biar Engkau mengurapi kami, supaya kami sama-sama sehati untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik sekalian, untuk menjadi cerita Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 dan 10. Sebenarnya kita akan baca dari ayat pertama, ayat 1 sampai 10, tapi kita hanya akan membaca saja mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi sebelum Miss akan membaca ayat Alkitab ini, Miss mau bertanya dulu kepada adik-adik sekalian. Apa adik-adik pernah merasa takut? Coba, siapa yang pernah merasa takut? Pasti semua orang pernah merasa takut. Mungkin adik-adik juga sering-sering ya merasa takut. Takut gelap, takut sendiri, atau mungkin takut banyak PR. Jadi pada intinya semua orang itu punya rasa takut. Nah, sekarang Miss mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik tahu ya, siapa nabi di dalam Alkitab yang pernah merasa takut? Ada yang tahu? Baik, Miss kasih bocoran dulu. Nabi ini sudah pernah membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Ayo coba, siapa yang tahu nabi siapa ini? Ya betul, Nabi Elia. Jadi yang akan kita baca dalam cerita Alkitab kita pada pagi hari ini tentang Nabi Elia yang merasa takut. Kenapa dia merasa takut? Sebelumnya kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan ayat 10. Semua sudah memegang Alkitab masing-masing? Baik, pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Puji Tuhan. Jadi adik-adik, di sini ini cerita Elia. Ternyata Elia merasa takut karena apa? Karena dia akan dibunuh. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama itu, ayat yang kedua ya, di situ ternyata Ratu Isabel mengancam Elia. Mengancam apa? Akan dibunuh. Sehingga Elia melarikan diri ke padang gurun. Dia bersembunyi di sana karena takut. Berapa besar ya, berapa begitu besar ya rasa takut dari Nabi Elia. Karena kita tahu Nabi Elia itu sudah melalui begitu banyak hal ya adik-adik. Perintah-perintah Tuhan dia laksanakan, walaupun juga ada rintangan, ada penderitaan yang dia alami. Jadi sebagai manusia pasti dia akan merasa tertekan batinnya. Adik-adik juga kalau sudah ada banyak PR pasti tertekan ya adik-adik, merasa aduh saya mau bikin PR. Tetapi hal itu bukan apa-apa. PR itu adalah tanggung jawab. Jadi itu harus dibuat. Jadi adik-adik perlu tahu itu Nabi Elia dia hidup di zaman Raja Ahab ya. Raja Ahab dia itu memerintah Israel selama 22 tahun. Raja Ahab menikah dengan Ratu Isabel. Dia adalah putri dari Raja Sidon. Ratu Isabel itu putri dari Raja Sidon. Jadi dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dengan Raja Ahab kawin dengan Ratu Isabel, dia meninggalkan Tuhan dan dia menyembah Baal serta mendirikan patung Asyera, yaitu patung dari Ratu Isabel. Jadi adik-adik, perbuatan Raja Ahab itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan sangat tersakiti dengan apa yang Raja Ahab buat. Raja Ahab telah berbuat serong. Jadi dengan itu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Jadi pertama Tuhan menyuruh Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan menghukum, tidak akan ada embun dan hujan selama beberapa tahun. Kira-kira adik-adik kita bisa hidup enggak ya tanpa hujan? Kalau di Indonesia ada berapa cuaca? 2. Ada musim panas dan musim hujan. Kalau kita panas terus, kita pasti akan kekeringan. Begitu juga hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang Israel lewat Raja Ahab ya. Jadi Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan menghukum, tidak ada embun dan tidak ada hujan. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit untuk bersembunyi di sana. Jadi adik-adik, Sungai Kerit itu dia berada di sebelah timur Sungai Yordan ya. Jadi adik-adik harus tahu, Sungai Kerit itu berada di sebelah timur Sungai Yordan. Dia di dekat dari Sungai Yordan. Jadi di situ Elia itu makan minum di situ. Dia minum dari Sungai Yordan, dari Sungai Kerit ya. Dan dia makan dari mana? Dia dibawakan roti dan daging oleh burung gagak, utusan dari Tuhan. Jadi betapa kita sangat bersyukur ya kalau kita selalu mengikuti perintah Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi kita dari mara bahaya. Walaupun di sana kekeringan, ya tidak ada makanan, tetapi Tuhan meluputkan dari bahaya kekeringan. Akhirnya Elia bisa hidup di
tepi sungai Kerit. Dia bisa makan dan minum. Tetapi karena musim panas ini sangat lama berkepanjangan ya, akhirnya sungai Kerit juga kering ya adik-adik. Di situ Tuhan berfirman kepada Elia, Elia pergi ke Sarfat. Di Sarfat Elia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan janda di Sarfat. Adik-adik sudah tahu cerita janda di Sarfat? Ayo apa? Siapa yang tahu? Ya, cerita janda di Sarfat itu ada mujizat Tuhan terjadi. Karena janda di Sarfat itu melayani hamba Tuhan, dia mendengarkan apa perintah, apa yang diucapkan oleh hamba Tuhan, dia menerima berkat. Berkat apa? Buli-bulinya terisi penuh, tidak pernah habis selama musim kemarau. Jadi Tuhan melindungi, Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sama dengan adik-adik, kalau adik-adik takut akan Tuhan, adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, ya, menjauhkan dari bahaya corona, menjauhkan dari sakit penyakit, ya adik-adik. Jadi adik-adik itu kalau ada ibadah online seperti ini, adik-adik harus ikut ibadah ini dengan sungguh-sungguh ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-bermain atau jangan makan-makan, tetapi adik-adik memang betul-betul mengikuti ibadah. Sama dengan walaupun tidak beribadah di gereja, tetapi kalau adik-adik menjalani dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah dengan bimbingan orang tua, pasti Tuhan menilik dan Tuhan memberkati. Jadi adik-adik belajar memuji Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, cerita firman Tuhan, dan mempraktekannya. Ya adik-adik, bukan cuma dengar-dengar. Oh kalau cerita ndak ada perang-perang atau cerita ndak ada boneka-boneka, adik-adik ini mau dengar. Tidak ya adik-adik, tidak boleh begitu. Kita harus menerima apa yang menjadi firman Tuhan, baik buruk, suka tidak suka, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus mendengarkan dengan iman kita ya, tidak dengan hati pikiran kita sebagai manusia, tetapi kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan beriman, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi tadi adik-adik ya, Nabi Elia sudah ke Sarfat, sudah menolong janda di Sarfat, sudah menyembuhkan anaknya, ya, sudah memberkati dengan buli-buli buli-buli minyak yang tidak pernah habis ya adik-adik. Jadi sesudah itu Raja Ahab, ya ini kekeringan sudah 3 tahun ya. Jadi Raja Ahab mungkin sudah marah-marah dia ya, bagaimana adik-adik? Semua orang juga pasti marah kalau sudah kepanasan. Dan di saat ini Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang kepada Raja Ahab. Tuhan memberikan pengampunan ya, asalkan Raja Ahab mau berbalik. Jadi kalau adik-adik sudah berbuat salah, adik-adik memohon ampun kepada Tuhan atau berbuat salah kepada orang tua. Jadi adik-adik berbuat salah kepada orang tua itu minta ampun sama orang tua. Mama minta maaf. Adik-adik juga berdoa, Tuhan minta maaf saya Tuhan, ampuni dosa saya karena sudah berbuat salah, sudah berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti Tuhan, menyakiti orang tua. Mungkin adik-adik sudah berbantah-bantahan dengan orang tua, ya seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik bertobat, ya memang adik-adik kecil mau berdosa apa, tetapi kita itu belajar dari kecil untuk selalu memperbaiki kesalahan, untuk selalu meminta maaf ya, sehingga kalau adik-adik sudah besar nanti pribadi adik-adik pasti akan terbentuk dengan baik. Jadi Tuhan memerintahkan Elia ya untuk pergi kepada Raja Ahab. Jadi di sana Raja Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab agar Raja Ahab mengumpulkan rakyat Israel ke gunung
Karmel ya. Naik ke Gunung Karmel. Di sana bersama dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyeranya. Jadi Tuhan suruh bawa semua nabi-nabinya ke Gunung Karmel dan seluruh bangsa Israel. Apa yang dilakukan di sana? Mereka akan membakar korban bakaran. Jadi di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadi kalau siapa yang percaya Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan akan dijawab oleh Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Elia ini. Di sana Tuhan menyatakan kuasanya. Seperti kita tahu ya, itu nabi-nabi Baal itu sudah mendirikan korban bakarannya, sudah berdoa dari pagi sampai petang, tetapi korban bakarannya tidak terbakar karena mereka menyembah Baal bukan kepada Tuhan. Dan setelah Nabi Elia mendirikan mezbahnya, di atas mezbah yang sudah diruntuhkan itu ya, dia menyusun batu-batu, 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Terus batu-batu itu juga disiram air ya. Padahal kalau kita mau bikin api, kalau enggak pakai minyak enggak mau menyala kan adik-adik. Tetapi ini Nabi Elia suruh siram air 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, sampai 3 kali. Kayu apinya itu sudah disiram air sampai parit-paritnya itu sudah tergenang air. Kira-kira mau menyala itu adik-adik? Ya, sebagai manusia pasti kita bilang nak mau menyala itu. Apalagi tidak pakai api, bagaimana mau terbakar? Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya kepadanya. Di saat Elia berdoa meminta kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya, maka api dari sorga menyambar korban bakaran itu sehingga ludes terbakar. Dan rakyat Israel bagaimana? Mereka sujud menyembah Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan ya, mengakui kebesaran Tuhan. Ternyata Tuhan masih ada, ternyata Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berlalu. Kuasa Tuhan ya dan amin. Jadi setelah melewati peristiwa itu, Nabi Elia dia mengatakan kepada Raja Ahab, silakan pulang, makan saja, minum saja, karena sebentar lagi akan hujan. Karena kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Sudah nabi-nabi Baal itu sudah dibunuh ya. Nabi Elia memerintahkan agar membunuh ya nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera itu. 450 Baal, 400 nabi Asyera. Mereka sudah dibunuh. Jadi silakan Ahab pulang saja, makan saja, karena hujan sudah akan turun. Tetapi Ratu Isabel tidak tinggal diam. Dia apa? Mengancam Nabi Elia, sehingga Nabi Elia ketakutan melarikan diri ke gunung, ke padang gurun ya. Di situ Tuhan datang kepada Nabi Elia. Nabi Elia, apa yang kamu perbuat di sini? Apa yang dijawab Nabi Elia? Ya, kita lihat dalam ayat tadi yang sudah kita baca, ayat 10 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Memang siapa yang tidak takut ya adik-adik? Orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, kok nabi-nabinya sudah dibunuh semua. Yang tertinggal Nabi Elia, dan dia seorang diri ya melaksanakan perintah Tuhan. Semua orang sudah ketakutan. Elia melaksanakan sendiri dengan penuh ketakutan juga, apalagi dia sudah diancam. Tetapi Tuhan tidak melihat ketakutan Elia. Tuhan bilang, bangkit Elia,
bangun berdiri di atas gunung. Tuhan menyatakan kuasanya, mendatangkan angin besar, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Tuhan memecahkan bukit-bukit batu ya adik-adik. Tidak ada Tuhan di situ. Angin kencang, juga gempa, tetapi Tuhan tidak di situ. Tuh, setelah datang angin sepoi-sepoi, baru Elia keluar. Dan Tuhan tanya lagi, Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Elia menjawab lagi seperti itu. Tapi Tuhan memerintahkan Elia, pergilah ke Damsyik, karena kamu masih ada tugas yang harus kamu lakukan. Kamu akan melantik Raja Hazael menjadi Raja Aram, melantik Yehu menjadi Raja Israel, dan Nabi Elisa yang akan menggantikan Elia. Jadi semua jeripaya Elia itu akhirnya Tuhan selesaikan dengan dia melantik, mengurapi Nabi Elisa yang akan menggantikan dia. Jadi begitu besar kasih karunia Tuhan bagi Nabi Elia, begitu juga bagi kita semua, bagi adik-adik semua. Kalau adik-adik takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Ya, adik-adik seperti itu ya. Jadi jangan adik-adik itu berbuat hal yang melanggar kehendak Tuhan. Kalau setahu, minta ampun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan menjaga, melindungi di saat adik-adik lemah, sakit ya. Adik-adik berdoa pasti Tuhan sembuhkan. Atau adik-adik seorang diri, mama dan papa mungkin ke tempat kerja, Tuhan yang menjaga, ada malaikat Tuhan yang akan menjaga. Atau mungkin adik-adik kecewa, aduh teman-teman semua membenci saya, tapi Tuhan pasti akan memberikan penghiburan ya adik-adik, seperti itu ya. Jadi Tuhan itu mendengarkan jerit hati kita, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan menyertai. Jadi sekarang Miss akan memberikan ayat hafalan ya buat adik-adik. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 32 ayat 7a. Ayo adik-adik silakan buka Mazmur 32 ayat 7a. Sudah dapat semua? Kita baca ya bersama-sama. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Jadi sekali lagi Miss baca Mazmur 32 ayat 7a. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Miss sudah memberikan ya ayat hafalan bagi adik-adik. Silakan adik-adik menghafal dan nanti akan mengirimkan videonya untuk nanti akan ditayangkan pada ibadah minggu depan. Baik, mari kita kunci tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh penyertaan Tuhan sehingga cerita firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tersampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi boleh selalu mereka ingat di dalam kehidupan mereka apa yang Engkau sudah ajarkan Tuhan, agar mereka boleh selalu takut, walaupun mereka takut tetapi mereka selalu mengandalkan Tuhan, mereka selalu berdoa kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman ini. Biar Tuhan semuanya ini guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami di tengah-tengah musim pandemi ini Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan selalu lindungi. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacita, sukacita.
berdiri dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami semua, bagi guru-guru sekolah minggu dan terlebih bagi anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini walaupun ada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami percaya hati kami bersatu untuk memuliakan, memuji Engkau. Bahkan terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kami semua, terlebih khusus anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini, dan biarlah kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami terus dan ibadah kami ini boleh berlangsung ya Tuhan dari minggu ini, minggu yang akan datang, sampai pada hari-hari yang akan datang, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan anak-anak pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.